Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi kita hari ini di tema 3, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. Mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Siswa juga mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Kemudian mampu menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat. Kamu sudah berlatih membuat daftar pertanyaan dan menggunakannya saat wawancara. Sekarang bacalah hasil wawancaramu dan tuangkanlah ke dalam bentuk laporan. Pergunakanlah format laporan yang sudah diberikan. Pernahkah kamu berpetualang ke desa? Tanpa kita sadari, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Bacalah teks bacaan di buku temamu dengan judul Perjalanan ke Desa di halaman 95. Amatilah gambar berikut, berilah tanda cekang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Dari gambar di atas, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Hewan dan tumbuhan menjadi terawat atau tidak adalah tingkat kesadaran kita untuk mencintai sesama makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan yang terawat, populasinya akan bertambah sehingga akan menguntungkan manusia. Apabila hewan dan tumbuhan tidak terawat, maka populasinya akan berkurang dan dapat menjadi langka. Populasi hewan dan tumbuhannya berkurang akan menyebabkan bahan pangan berkurang dan mengancam kehidupan manusia. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup serta memiliki manfaat yang penting bagi kehidupan manusia. Salah satunya dalam bidang ekonomi yang dapat menyejahterakan masyarakat. Berbagai kebutuhan manusia untuk kehidupan sehari-hari diperoleh dari sumber daya alam hayati tersebut. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Perlu adanya keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam hayati agar generasi-generasi mendatang dapat menikmatinya. Contoh sumber daya alam hayati yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. 1. Sumber daya hewan. Hewan menghasilkan berbagai macam produk yang dapat dimanfaatkan oleh manusia antara lain daging yang dihasilkan oleh hewan mamalia, ayam, dan ikan. Susu dihasilkan oleh sapi, kambing, dan kuda. Telur dihasilkan oleh ayam, bebek, burung, puyuh, dan angsa. Kulit dari hewan domba untuk pembuatan sandang. Bulu dihasilkan oleh domba dan digunakan untuk pembuatan jaket. Madu dihasilkan oleh lebah sebagai bahan obat herbal. Dan kotoran dihasilkan oleh semua hewan untuk pupuk tanaman. 2. Sumber daya tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan berbagai macam produk yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, antara lain sayur, contohnya sawi, bayam, kangkung, buah yaitu apel, jeruk, dan mangga, kayu contohnya jati, mahoni, dan meranti, umbi, singkong, ketela, dan kentang, bunga contohnya bunga mawar, bunga melati, dan bunga tulip, serta biji yaitu padi, jagung, dan gandum. Yang ketiga yaitu mikroorganisme. Beragam mikroorganisme yang terdapat di alam dapat dimanfaatkan sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia melalui penerapan bioteknologi. Bioteknologi adalah suatu teknologi yang memanfaatkan mikroorganisme sebagai agen perubahannya.
Contoh bioteknologi terjadi pada proses pembuatan tempe, keju, yogurt, dan minuman anggur. Pembuatan semua produk tersebut dalam prosesnya ditambahkan mikroorganisme yang menguntungkan, seperti jamur dan bakteri. Tugasnya, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Tulislah di buku tugasmu masing-masing. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.